I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Amalia. Di sini saya sebagai MC yang akan memimpin presentasi kami kelas 10 Putri SMA Nahdlatul Ulama Bogor. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu candi Buddha terbesar di dunia, yaitu Candi Borobudur. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pertama, sejarah Candi Borobudur, kedua, penemuan Candi Borobudur, ketiga, arsitektur Candi Borobudur, keempat, arca dan stupa Candi Borobudur, kelima, relief Candi Borobudur, keenam, mitos dan misteri dari Candi Borobudur. Kenalkan, nama saya Gevira Pati Batuzara sebagai pembicara pertama. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Candi Borobudur dan sejarah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi peninggalan Buddha terbesar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Dinasti Sailendra telah membangun pembangunan ini sekitar tahun 780 sampai 840 Masehi. Monumen ini dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha dan untuk menuntut umat manusia dari alam nafsu duniawi menuju kecerahan sesuai ajaran Buddha. Bangunan ini ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Atas perintahnya, Haji Cornelius diperintahkan untuk membersihkan area candi. Area candi berhasil dibersihkan pada tahun 1835 atas upaya pemerintahan Republik Indonesia dan UNESCO. Situs bersejarah ini termasuk salah satu situs warisan dunia. Di dalam dunia pariwisata, Candi Borobudur adalah wisata tunggal yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sejarah Candi Borobudur. Tidak ada bukti tertulis yang menuliskan bahwa siapa pendiri dan apa kegunaan Candi Borobudur. Candi di Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi, yang kemungkinan diwariskan oleh Sanjaya, yang menghabiskan waktu kurang lebih 75 sampai 100 tahun. Candi Borobudur dibangun dengan kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Saya Siti Nafira Nur Hadi sebagai pembicara kedua akan menjelaskan tentang penemuan Candi Borobudur. Karena suatu alasan yang tidak diketahui pasti, Borobudur sempat terlantar dan tersembunyi selama berabad-abad di bawah lapisan tanah dan debu vulkanik. Lapisan tanah itu kemudian ditumbuhi pepohonan dan semak belukar. Sekitar tahun 1811 sampai 1816, Thomas Stamford Raffles ditunjuk sebagai gubernur jenderal. Ia memiliki minat yang besar terhadap sejarah Pulau Jawa. Berkat kunjungannya ke Semarang pada tahun 1814, Raffles memerintahkan Haji Cornelius, seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki keberadaan monumen besar yang hilang di tengah hutan di dekat desa Bumi Segoro yang diketahuinya melalui rakyat setempat. Cornelius beserta 200 bawahannya menghabisi waktu selama 2 bulan untuk menebang pepohonan dan semak belukar yang menutupi bukit. Penemuan monumen ini menarik perhatian dunia, sehingga Raffles dianggap berjasa karena berhasil menemukan monumen yang pernah hilang. Foto pertama monumen ini diambil pada tahun 1873 oleh seorang ahli geografi Belanda bernama Isidore van Skinsbergen. Namun, penemuan ini tak selamanya berbuah baik, justru menjadi pendapatan cindera mata curian oleh penjara candi dan kolektor pemburu artefak. Kepala arca Buddha menjadi bagian yang paling baik dicuri. Kenalkan, nama saya Firda Nurul Askia sebagai pembicara ketiga yang akan menjelaskan arsitektur Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan mahakarya seni rupa Buddha Indonesia. Bangunan ini diilhami gagasan Dharma dari India, yaitu stupa dan mandala. Menurut legenda, perancang Candi Borobudur ini bernama Gunadarma. Perancangan Candi Borobudur ini menggunakan satuan alat ukur skala, yaitu panjang wajah manusia dari garis ujung rambut sampai ujung dagu. Perancangan Candi Borobudur ini menggunakan rasio 4:6:9 yang ditemukan pada Candi Borobudur. Yang pertama, konsep rancang bangun Candi Borobudur. Pada hakikatnya, Candi Borobudur adalah sebuah stupa yang bila dilihat dari atas akan membentuk mandala besar. Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk dan sebuah titik pusat yang berbentuk lingkaran. Dalam agama Buddha, alam semesta ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Ketiga bagian besar inilah yang membentuk alam semesta berbentuk struktur Candi Borobudur. Kenalkan, nama saya Zaskia Misayu, saya sebagai pembicara keempat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktural bangunan dari Candi Borobudur. Yang pertama itu Kamadhatu. Kamadhatu ini merupakan kaki dari Candi Borobudur. Kamadhatu ini ialah susunan terendah dari susunan tertinggi Candi Borobudur. Digambarkan sebagai dunia yang dipenuhi dengan nafsu rendah. Candi Borobudur ini sebagian besarnya ditutupi oleh bebatuan. Perkenalkan, nama saya Maudina. Saya sebagai pembicara
pembicara kelima yang akan membahas tentang struktur bangunan. 2. Struktur bangunan. Sekitar 55.000 meter kubik batu andesit diangkut dari tambang batu dan tempat penatahan. Untuk monumen ini, Candi Borobudur tidak memakai semen sama sekali, melainkan sistem interlock atau saling kunci. Candi Borobudur dilengkapi dengan sistem drainase, yaitu pembuang massa air secara alami. Dalam pencegahan banjir, 100 pancuran dipasang di setiap sudut candi yang beraneka unik seperti kepala raksasa, kala, dan makara. Banyak perdebatan mengenai Borobudur, termasuk hipotesa candi yang dibangun di atas Danau Toba dan Menarik. Struktur bangunan candi dibagi atas 3 bagian: dasar, tubuh, dan juga puncak. Terdapat stupa terbesar di tengah. Tinggi asli Borobudur termasuk cakra atau payung susun 3 yang kini dilepas 42 meter. Kenalkan, saya Hilwa Zara Madwita dari pembicara ke-6. C. Pola rias dan relief Candi Borobudur. Pola rias dan relief Candi Borobudur bergaya naturalis dengan proporsi ideal dan nilai estetika yang halus. Relief Candi Borobudur menerapkan disiplin seni rupa India. Relief tersebut berwujudkan manusia mulia seperti dewa. Banyak arkeolog meneliti pada masa lampau Jawa kuno pada abad ke-8 dan ke-9, mencermati dan merujuk pada relief Candi Borobudur. Salah satu relief terkenal yang bergambarkan kapal Borobudur menunjukkan kehidupan bahari purbakala. Secara runtunan, relief Candi Borobudur memiliki cerita singkat yang bermaknakan. 1. Karma Wibangga. Karma Wibangga memiliki 2 kata. Yang pertama, karma yang artinya perbuatan, dan wibangga, gelombang atau alur. Relief ini menggambarkan alur cerita kehidupan manusia saat hidup maupun mati. Jadi, nasib seseorang akan ditentukan oleh perbuatannya. Haryani Santiko juga menyebutkan dalam Karma Wibangga di dalam Rahasia Jawa Kuno di dalam kaki Borobudur bahwa ajaran naskah Mahakarma Wibangga menegaskan bahwa suatu perbuatan pasti ada akibatnya. Perkenalkan, nama saya Naila Kamelia sebagai pembicara 7. 2. Lalita Wistara merupakan riwayat Sang Buddha dalam deretan relief dimulai dari turunnya Sang Buddha dari surga Tusita dan berakhir dengan wejangan pertama di Taman Nusa. Relief ini menggambarkan kesibukan di surga maupun di dunia. Relief tersebut menggambarkan lahirnya Sang Buddha di negeri Arkapada sebagai Pangeran Siddhartha, putra raja dari Sudahadana dan Permaisuri Maya di negeri Kapilawastu. Relief ini berjumlah 120 figura. 3. Jataka dan Awadana. Jataka adalah kisah tentang Sang Buddha sebelum dilahirkannya sebagai pangeran. Isinya tentang penanggalan baik seperti rela berkorban dan rela menolong. Akan tetapi yang membedakannya adalah bodhisattva dari makhluk lain. Sedangkan Awadana pada dasarnya hampir sama dengan Jataka. Akan tetapi pelakunya bukan bodhisattva melainkan orang lain. Kisah ini dihimpun dari Kitab Jujadana dan Kitab Awadasataka. 4. Gandawiha. Gandawiha merupakan deretan relief mengisi dinding lorong kedua. Gandawiha merupakan kisah esoteris agama Buddha yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya mencari pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi. Kisah ini diperkirakan muncul pada awal abad 1 Masehi di India Selatan dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Emma Novianti Salsabila sebagai pembicara ke-8. D. Stupa dan Arka Buddha di Candi Borobudur. Stupa adalah lambang Buddha yang berbentuk mangkok terbalik yang terdapat pada bangunan candi. Berbentuk persegi 4 atau persegi 8 yang biasa disebut harmika. Terdapat serupa tongkat pendek di atasnya. Stupa di Candi Borobudur berbentuk lonceng yang biasa disebut gentak. Terdiri dari 3 bagian. Pada bagian dasar berbentuk membulat disebut andal. Pada bagian tengah disebut yasti. Pagar yang mengelilinginya disebut harmika. Dan pada bagian puncak berbentuk payung yang disebut catra. Stupa merupakan simbol tempat penyimpanan abu dari jenazah Buddha Gautama. Stupa yang terdapat pada Candi Borobudur
berada pada Pagar Langka, Stupa Terawang Bujur Sangkar, Stupa Terawang Belah Ketupat, dan Stupa Indo. Terdapat banyak arka duduk bersila dalam posisi teratai serta menampilkan mudia atau posisi tangan simbiosis tertentu. Patung Buddha yang berukuran 1,5 meter ini terbuat dari batu andesit. Perkenalkan, nama saya Widya Cahya, pembicara ke-9. Mitos dan misteri Candi Borobudur. 1. Kunto Bimo. Salah satu candi di Borobudur disebut Kunto Bimo. Mitos mengatakan siapapun yang melewati candi tersebut akan memperoleh keberuntungan. Kunto Bimo berasal dari bahasa Jawa Kunto yang artinya ngento-ento, Bimo yang berarti Bima, yakni salah satu Pandawa memiliki sifat pantang menyerah. Ada yang mengatakan jika pria harus memegangi jari kelingking, sedangkan wanita harus memegangi telapak tangannya. Mitos ini muncul dari oknum petugas candi pada 1950-an. Arkeolog mendiang R. Sukmono pernah memimpin proyek pemugaran candi pada 1971 sampai 1983. Menyatakan mitos dan tidak diajarkan dalam agama Buddha. 2. Singa Urung. Jika memasuki komplek tersebut akan terlihat dua arca yang berbentuk singa, yang artinya harimau gagal. Mitos mengatakan jika sepasang kekasih melewati antara arca tersebut, hubungan mereka akan urung atau gagal dalam bahasa Jawa. Saya Fitri Azahra sebagai pembicara ke-10 akan lanjut menjelaskan mengenai mitos dan misteri Candi Borobudur. Yang ketiga, candi yang sempat menghilang. Candi Buddha terbesar ini ternyata sempat menghilang. Hal ini bukan mitos belaka karena candi ini sempat terpendam akibat letusan Gunung Merapi di masa lalu. Dan baru ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Kemudian Raffles memerintahkan pembersihan kembali Candi Borobudur yang saat itu tertutup oleh tanah, semak belukar, dan pepohonan. Yang keempat, jam raksasa. Mitos ini berdasarkan keadaan Candi Borobudur yang memiliki 72 stupa berbentuk lonceng terbalik. Stupa utama yang berada di tengah berfungsi sebagai jarum jam, sedangkan di sekelilingnya berfungsi sebagai penanda. Meski demikian, belum diketahui secara pasti bagaimana cara membaca waktu pada jam ini. Yang terakhir, relief tersembunyi. Relief ini bernama Kamadatu yang terdiri dari 160 relief adegan sutra karma wibangga atau hukum sebab akibat. Relief ini sengaja ditimbun karena menggambarkan perbuatan buruk manusia seperti membunuh, menyiksa, dan memerkosa. Panel-panel ini ditimbun dengan tanah karena dianggap terlalu vulgar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang makalah Candi Borobudur. Kembali lagi dengan saya Zahra Amalia sebagai MC. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah yang telah kami buat. Candi Borobudur adalah candi yang dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra. Candi Borobudur memakan waktu 75 tahun sampai 100 tahun masa pembangunan. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia dan telah masuk dalam warisan dunia UNESCO. Candi Borobudur pertama kali ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1800-an dan telah dipugar beberapa kali. Saran dari kami adalah marilah kita lestarikan Candi Borobudur karena Candi Borobudur adalah salah satu warisan bangsa Indonesia yang sangat penting dan berharga. Sebagai generasi muda, marilah kita mengambil pelajaran dari Candi Borobudur dan mempromosikannya agar seluruh orang di dunia tahu tentang keberadaan dari Candi Buddha terbesar di dunia itu ada di negara kita, yakni negara Indonesia. Sekian presentasi kami kelas 10 Putri SMA Nahdlatul Ulama Bogor. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,